Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim jurusan peternakan Fakultas Pertanian Ketua berkunjung ke Lapok Tim, suatu usaha yang bergerak di bidang ternak besar pada hari ini Sati Bali. Tapi insya Allah pengembangannya ke depan itu juga akan dikembangkan ayam kampung, kemudian tanaman dengan sayuran yang model integratif. Jadi misalnya nanti tempat ini akan menjadi model integrated farming system. Ada tanaman, ada ternak, tanamannya berbagai jenis termasuk unggul. Dan bisa saja nanti di sini lagi kita buat galeri rumput unggul. Ya, jadi prinsipnya itu bahwa tiap jengkal tanah pasti beda unsur haranya. Pada unsur haranya, dan bisa kita tahu perbedaan itu dengan melakukan minimal analisis proksimat untuk mengetahui protein kasar, lemak kasar, dan berapa jenis vitamin. Ya, jadi sekali lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beliau, ya, beliau keluarga kami yang lama baru ketemu. Beliau lah founder daripada usaha ini, kembali dari pusat ibu kota ke kampung untuk mengembangkan pertanian dan peternakan. Dan kita bisa lihat ini sudah dibotong semua, jadi tidak ada lagi keraguan pada persoalan keamanan karena sudah disetting sedia tadi. Ya pokoknya kami serahkan ini gimana pengembangannya, karena terus terang kami tidak punya ilmunya, hanya otodidak. Tapi dengan ada dasar ilmu nanti deh, adik saya ini ya semoga bisa berkembang dengan baik. Terima kasih banyak dek. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di Lapok Farm yang bergerak di ternak besar, utamanya ternak sapi Bali, yang berlokasi di Dusun Batu Lapak, Kecamatan Balusu, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi di tempat ini kita lihat luar biasa fasilitas yang ada, meskipun perlu penataan atau manajemen yang bagus. Bapak lihat, bisa lihat ini adalah tempat untuk kandang penanganan khusus yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi kalau ternak butuh dimandikan, sisa langsung diputar kerannya, air akan mengalir dari atas sehingga semua tubuh ternak itu basah dan bisa kita bersihkan dengan baik. Nah, kemudian kita lihat pemandangan daripada range ini luar biasa. Itu di bawah kaki gunung Lapancup. Ya, kalau orang baru nanti nonton YouTube ini pasti kenal kalau bilang Lapancup. Itu sangat indah sekali. Luasnya di sini kurang lebih 4 hektar, dan menurut informasi yang kami dapatkan dari direkturnya bahwa dulu ini dibentuk menjadi persawahan, akan tetapi setelah berjalan beberapa periode beliau mengatakan bahwa kurang efektif dari segi ekonomi sehingga dijadikan tempat untuk pemeliharaan sapi. Ini tempat untuk pemberian pakannya. Saya lihat sekarang dia kasih dedak dari jagung sebagai pakan penguat. Kemudian tempat air minumnya, cuma tempat air minumnya kalau menurut saya itu harus lebih tinggi sedikit, karena kalau seperti ini bisa saja kalau mereka berebutan untuk minum, bisa saja terjadi persaingan antar sapi, bisa saja ada yang masuk, bisa saja kalau ada yang kecil langsung lompat masuk, itu bisa berakibat negatif terhadap ternaknya. Ini bangunannya sudah luar biasa karena sudah menggunakan besi, ya, sudah menggunakan besi. Kalau di belakang sini ada kandang umbaran, tetapi masih tetap dalam lingkungan ini. Saya sarankan kepada beliau supaya kandang ini dipartisi untuk menjadi kandang perselingkuhan bagi sapi. Ya. Karena kalau sapi Bali kita biarkan bersamaan di luar, lebih dari satu jantan biasa ada persaingan, sehingga untuk membuahi betina itu kurang efektif. Tapi kalau dibuatkan kandang partisi, kita masukkan 5 ekor betina, masuk satu jantan yang betul-betul unggul, insya Allah semua dalam waktu yang hampir bersamaan itu akan bunting. Jadi iya. Jadi setelah bunting sapinya, betinanya keluar, pejantannya tetap di dalam, masuk lagi betina yang lain.
Ya seperti itu supaya rotasi populasi kita stadium body lokasi ini itu bisa dipertahankan. Karena terus terang kini kita harus bersyukur di Kabupaten Baru ini karena Kabupaten Baru merupakan daerah di Sulawesi Selatan yang tertinggi pengumpulan zakatnya. Untuk itu kita dengarkan langsung penjelasan daripada Ketua Badan Zakat Nasional Kabupaten Baru, Haji Minu Kalibu. Silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita berada di lokasi peternakan sapi, khususnya penggemukan. Badan Zakat Nasional dalam programnya ada 5, itu pendidikan, kesehatan, dakwah, dan termasuk ekonomi. Ekonomi ini ada namanya subsidi, yaitu salah satu upaya yang lebih besar, termasuklah ini penggemukan sapi. Dan alhamdulillah kita sudah berada di sini. Dan jumlah sapi Basnas yang ada sekarang dan semuanya sapi Bali, karena Baru ini adalah pusat pengembangan pemurnian sapi Bali. Dan alhamdulillah sudah ada lebih kurang 100 yang kita gemukan, dan kita menggunakan sistem pelestarian hak mustahik. Jadi tidak akan hilang sapinya, tapi dia berkembang terus. Dia hanya wajib membayar zakatnya ketika mereka itu sudah menjual pada periode-periode tertentu. Dan alhamdulillah sampai hari ini ada 43 kepala keluarga yang sudah kita berikan, yaitu rata-rata per 4 bulan itu punya keuntungan 5-6 juta. Tapi Haji, kalau di Basnas itu divisi yang menangani peternakan sapi itu divisi apa namanya? Itu ditekel oleh Ketua 2 Bidang Pendistribusian Pendayagunaan. Ketua 2 ini membentuk satu kelompok, termasuk ini kelompok Lapor Makareso ini. Ini. Jadi ada 4 sekarang yang sudah terbentuk, 4 kelompok dengan jumlah 96 ekor sapi seluruhnya. Ini salah satu diantaranya, dan alhamdulillah kita lihat kondisinya yang ada sekarang. Terima kasih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan udah retired dari perusahaan pelayaran dan sekarang mencoba untuk beralih ke agrobisnis dan ini kebetulan yang saya lihat potensinya ini mungkin adalah peternakan sapi. Nah, kami coba belajar. Kalau saya sebenarnya tidak ada pengetahuan, cuman ke arah situ saya trial and error. Nah, kebetulan ini sudah berjalan 4 tahun, saya sudah merasa perlu dibimbing. Nah, kebetulan saya punya adik sepupu ini, baru saya tahu kalau dia memang bidangnya di peternakan, adik Sarikudin ini. Ya udah, saya minta bantuannya untuk hadir melihat kondisi dulu, kemudian apa yang saya perlu kembangkan ke arah sana untuk mendapatkan hasil yang ini. Karena terus terang aja bahwa intinya kami ini bagaimana membina masyarakat. Nah, kebetulan juga dari pihak Basnas ada uluran tangan untuk bekerja sama dengan kami. Nah, tujuannya bahwa bagaimana sebenarnya orang yang tidak punya pekerjaan daripada ke Malaysia, kenapa nggak tinggal di Baru aja? Mari kita sama-sama membangun, mencari. Kan mungkin di sini cari duit, di sana mungkin juga cari duit. Jadi barangkali itu arah tujuan saya yang utama, bahwa bagaimana istilah mustahik di Baru ini kita bisa bantu untuk mempunyai pekerjaan, ya khususnya di bidang peternakan ini. Ya syukur-syukur insya Allah diharapkan ini bisa kita berhasil, dan alhamdulillah dari bantuan Basnas ini kita udah membentuk 3 kelompok di tiap desa. Nah, sekarang ini untuk tahap pertama ini Basnas sudah mengucurkan dana sudah sampai sekitar 90 ekor sapi di 4 kelompok. Ya mudah-mudahan nextnya lagi bisa bantu lagi, bahkan bincang-bincang kami dengan komisioner di Basnas bahwa kalau memang membutuhkan barangkali sampai 200-300 ekor sapi, Basnas siap aja. Nah, saya sendiri sebagai salah satu ditunjuk oleh kita Profesor Farid Wajdi sebagai koordinator.
Nah, kami juga sangat hati-hati untuk memilih anggota, bukan asal orang mau. Karena kan ini harus yang namanya mustahid, ada kemauan untuk ternak, ya itu yang kita garap. Nah, insya Allah melihat ini perkembangannya udah berjalan hampir 1 tahun, mudah-mudahan next year bisa lebih bertambah. Nah, kebetulan saya punya tempat ini kurang lebih 4 hektar. Saya sementara mencoba untuk berternak melepas gitu. Jadi ya mungkin tujuan saya juga bahwa kalau ada sapi saya yang memang layak dibeli oleh anggota, ya saya kasih. Kira-kira gitu tujuannya. Dan mungkin saya nanti habis ini saya akan bawa adik saya ini selaku ilmuwan untuk ada tempat saya satu lagi yang untuk khusus penggemukannya yang memang di kandang, istilahnya kandang baterai kalau di sini. Nah, sebentar lagi kita akan menuju di sana. Jadi sementara ini kita di tempat untuk saya lepas. Mungkin ada sapi kurus saya ambil taruh sini, ada yang butuh lagi anggota silakan ambil, harga bisa 4 juta 5 juta misalnya baru dimasukkan di penggemukan, kira-kira gitu deh secara menyeluruh. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa kami berhasil untuk meng-create yang namanya masyarakat tidak punya pekerjaan, kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Makasih. Ya alhamdulillah Bapak Ibu. Sekarang kita sudah mendengar bahwa Dinas Kabupaten Baru telah membuat suatu inovasi. Jadi zakat dari masyarakat akan kembali ke masyarakat untuk diolah menjadi sesuatu yang sifatnya produktif. Ini mungkin bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain agar zakat itu jangan hanya dikumpulkan tetapi dikembalikan kepada yang punya hak dan dibuat dalam satu bentuk inovasi yang bisa menghasilkan kembali, ya, supaya kesejahteraan umat bisa diraih ke depan apabila usaha yang dibina dan didampingi oleh Basnas itu bisa berhasil. Itu barangkali dari kami, ya. Dan saya sebagai peneliti dari jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Besua, insya Allah akan mencurahkan ilmu saya untuk daerah ini, karena luar biasa kemauan sudah ada, akan tetapi perlu pendampingan dalam persoalan teknis dan manajemen. Jadi saya siap menjadi pembimbing, kalau itu dijadikan kata pembimbing atau konsultan, karena pakan yang saya racik yang namanya silase molasses multinutrient soap dan molasses multinutrient soap itu telah terbukti dengan di beberapa kabupaten, diteliti saya bersama dengan mahasiswa, itu bisa meningkatkan pertambahan berat badan sapi dalam jangka 1 sampai 2 bulan. Ya, yang terakhir ini di Bone sebagai laporan bahwa ada beberapa ekor sapi itu bisa menghasilkan pertambahan berat badan 1,5 sampai 2 kilo per ekor per hari. Nah, ini kan kali-kali ekonominya gampang sekali, ya. MMS yang saya buat itu biaya per kilonya itu tidak sampai Rp3.000. Jadi kalau bisa meningkatkan pertambahan berat badan 1 kilo saja per hari, nah harga berat hidup sekarang itu Rp47.000. Jadi hanya dengan menginvestasi Rp3.000 akan menghasilkan pada hari itu sekitar Rp47.000 lebih. Ya, itu menghitung ekonominya. Coba dibayangkan kalau dikali 10, dikali 100 ekor, berapa per hari yang bisa menjadi pendapatan masyarakat kita. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Baru bisa berjalan dengan baik dan menjadi sesuatu yang bukti nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Sekali lagi bahwa Baru telah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru telah memiliki inovasi. Zakat dari masyarakat akan kembali lagi ke masyarakat dalam rangka mensejahterakan umat di Kabupaten Baru. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.